Hi guys, welcome to our channel Metal Our Life MOL. Channel ini dibuat khusus untuk orang awam tanpa mempunyai background metal, maupun buat refreshing bagi yang pernah belajar ilmu logam. Hari ini kami akan bahas stainless steel 188 apa artinya. Jadi 18 ini berarti stainless jenis ini mempunyai kadar krom sebanyak 18%. 8 itu artinya stainless steel ini mempunyai kadar nikel sebesar 8%. Ini adalah jenis stainless steel yang paling umum dan paling banyak dipakai. Biasa disebut sebagai stainless steel grade 304. Jadi kalau kita lihat di pasaran, jenis ini paling banyak digunakan. Apa artinya stainless? Dalam bahasa Indonesia, stainless artinya baja tahan karat atau baja anti korosi. Dalam bahasa Inggrisnya sangat jelas, yaitu stainless steel. Dalam bahasa Jerman biasa disebut sebagai Edelstahl, artinya baja mulia, tapi bukan logam mulia. Di sini adalah baja mulia, yang dimaksud adalah stainless steel. Kalau logam mulia itu beda, itu seperti emas, perak, itu logam mulia. Atau bahasa Jermannya disebut juga sebagai Nicht rostender Stahl, artinya baja yang tidak karat. Dalam bahasa Mandarin biasa disebut sebagai Usyukang, artinya baja tidak bisa karat. Nah, untuk membuktikan apakah benda atau barang yang kita beli itu sesuai dengan spek yang diberikan, seperti dengan kode 188 itu, mari kita coba menggunakan alat yang disebut sebagai non-destructive X-ray fluorescence atau disingkat menjadi XRF analyzer. Ini adalah metode pengujian komposisi kimia tanpa merusak benda kerja. Jadi dalam hitungan 10 detik komposisi akan segera ditampilkan secara detail. Berikut jenis dan grade-nya. Dalam industri manufaktur, metode pengujian ini biasa dikenal sebagai PMI, yang artinya Positive Material Identification. Mari kita uji. Ini adalah gelas buat gula pencampur kopi saya, dan ini buatan Jerman. Biasanya kalau buatan Jerman ataupun Eropa lainnya ataupun Jepang, mereka akan memenuhi standar yang sudah ditentukan, yaitu misalnya minimum nikelnya harus 8%, maksimum 9,5 atau 10%. Tapi ada beberapa manufaktur seperti dari China atau India, untuk menghemat biaya, kadar nikelnya diturunkan maupun kadar kromnya, terutama kadar nikel, karena nikel harganya lebih mahal daripada krom. Mari kita uji apakah cover stainless ini buatan Germany speknya sesuai. Mari kita uji bersama, kita lihat hasilnya. Coba tolong dicek. Nggak nyala baru. Mari kita cek. Dalam waktu 10 detik kita akan melihat hasilnya. Nah, di sini sangat jelas
bahwa kadar kromnya itu adalah 18,66. Standar yang ditentukan adalah antara 17 sampai dengan 19%. Jadi kalau kita lihat stainless steel buatan Jerman ini berada di batas atas, bukan di batas bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini nikelnya kadarnya 8,17, minimal 8%, maksimum 10%. Jadi sangat jelas bahwa ini sudah di atas spek dan tidak diragukan kualitasnya. Jadi memang tiap negara punya polisi yang berbeda-beda masalah kualitas. Contoh yang kedua adalah posisi di ruang kerja saya, di mana frame-nya ini terbuat dari stainless steel dan mereka menyebutkan jenisnya adalah jenis 304. Untuk membuktikan apakah speknya sesuai atau tidak, mari kita uji bersama-sama. Coba tolong dideketin biar lebih jelas. Nah, ini dengan jelas hasilnya kromnya itu 18,73, jadi masih dalam spek. Nah, kalau kita lihat nikel itu berwarna merah, hanya 7,53%, berarti di bawah spek yang ditentukan, minimal 8 dan maksimum 10,5. Jadi jangan jelas bahwa ada beberapa negara demi menghemat uang tapi mengorbankan kualitas yang sudah ditentukan. Nah, di belakang saya ini ada periodic table of element atau disebut sistem periodik. Dan ini beneran versi lucunya. Jadi dengan gambar, bukan dengan detail data teknis, tapi dengan gambar. Tapi nanti akan kita lihat data teknis detail. Jadi kalau kita lihat di sini kromium ini nomor atomnya adalah 24. Dan nikel ini nomor atomnya 28. Jadi sangat jelas di sini. Menurut gambar ini adalah peralatan makan ya. Dari mulai garpu, pisau, sendok. Nah, ini bahan utama untuk pembuatan stainless steel. Sedangkan nikel di sini untuk buat koin. Tapi belakangan ini sekarang lagi ramai dibicarakan untuk electrical vehicle battery ya. Jadi baterai untuk mobil listrik. Nah, ini contoh daripada periodic system yang menggunakan gambar. Jadi sangat lucu dan gampang dimengerti. Dan kedua logam ini masuk dalam golongan transition metal ya. Jadi di tengah ini disebut sebagai transition metal. Mari kita lihat periodic system selanjutnya. Nah, sekarang di belakang saya ini periodic table of element yang versi lebih rumit dengan data teknis yang jauh lebih detail. Jadi bukan dalam bentuk gambar. Seperti tadi saya sebutkan, kromium ini dengan nomor atom 24 dan nikel ini dengan nomor atom 28. Karena data ini sangat rumit, jadi kita tidak perlu bahasnya sekarang. Jadi yang penting-penting saja kita bahas. Seperti krom ini contohnya adalah density-nya 7,14. Artinya dalam satu liter krom itu beratnya 7,14 kilo. Dan titik lebur krom ini adalah 1907 Celsius. Nah, ini penting buat data kita untuk di industri manufaktur ya. Nah, untuk yang nikel, kalian bisa lihat density-nya atau berat jenisnya adalah 8,908. Sedangkan titik lebur nikel hanya 1455. Dengan berat jenis 8,908
08 artinya 1 liter nikel itu beratnya adalah 8,9 kilo. Jadi data-data lain yang ada di sini, crystal structure segala macam itu kita tidak bahas. Nanti untuk orang awam yang tidak punya background logam, nanti pasti akan pusing, bingung. Terima kasih. Ini adalah contoh dari pipa stainless steel 304. Kita akan uji apakah hasilnya sesuai dengan spek yang ditentukan. Dan ini juga profil berbentuk trapesium. Ini juga 304. Ini barang ex China. Mari kita uji bersama hasilnya seperti apa. Seperti kita lihat hasil dari pipa ini buatan Jepang. Hasilnya luar biasa. Kadar nikelnya di atas 10%, malah melebihi ambang batas atas. Jadi mereka tidak hemat biaya demi mempertahankan spek ataupun kualitas yang sudah ditentukan. Mari kita coba lagi dengan profil 304 yang ex China. Seperti kita lihat di layar X-ray gun ini, kadar nikelnya hanya 7,84%. Berarti kadar nikelnya di bawah batas bawah, yaitu 8%. Jadi seperti yang saya utarakan di awal, banyak negara atau perusahaan-perusahaan yang demi menghemat biaya tapi membuat produk dengan kualitas di bawah standar yang ditentukan. Terima kasih. Mari kita uji lagi. Ini jenis scrap stainless 304. Apakah hasilnya sesuai standar atau tidak. Jadi scrap ini sudah di dalam keadaan di press. Mari kita lihat hasilnya. Nah, jenis ini adalah jenis metal sheet ya. Jadi perbedaan antara metal sheet dan plate itu adalah ketebalan plat di atas 4,76 mm disebut plat, di bawah itu disebut sheet, metal sheet ya. Jadi lebih tipis ya. Nah, kebenaran ini hasil dari punching dan bentuknya tipis. Kadar nikelnya lumayan baik, 7,96. Hanya sedikit sekali di bawah standar 8%. Dan kadar chromnya baik, yaitu 18,53. Sebagai penutupan dari video ini, saya berharap apa yang kami sajikan ini semoga bermanfaat buat semua teman-teman. Informasi awal mengenai apa itu stainless steel 18.8 atau 304. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
Di akhir video ini saya memberikan standar daripada stainless 304 berikut efek dari elemen-elemennya, termasuk terminologi, agar kawan-kawan semua bisa mengingat kembali apa yang telah dilihat dan dipelajari. Jadi mulai dari karbon, fosfor, sulfur, silikon, kromium, nikel. Efeknya itu bermacam-macam. Ada yang membentuk austenit, ada yang membentuk ferritik, bisa lihat. Berikut juga komposisinya. Dan agar tidak lupa, di bawah saya berikan terminologi seperti PMI, X-ray fluorescence, apa itu austenitic, apa itu ferritic, komposisi kimia, periodic table of element. Jadi pada intinya ilmu logam ini atau ilmu metalurgi ini 100% ilmu empiris. Jadi berdasarkan percobaan baru dibuat teori. Jadi bukan sebaliknya, teori dibuat baru eksperimen. Terima kasih. Semoga bermanfaat.